Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang rasanya kita berjumpa lagi di dalam pertemuan raya online pada pagi ini. Puji syukur kita naikkan karya Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Hari-hari ini kita memang disibukkan dan sedikit terganggu dengan adanya COVID-19, di mana hampir semua negara merasakan dampak daripada COVID ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tetap akan selalu menjaga fokus kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun masalah yang kita hadapi, keadaan apapun yang kita alami, tetap kita akan berfokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena di tengah dunia yang bergejolak karena COVID ini, iblis bekerja luar biasa. Karena iblis tahu saatnya sudah dekat, kita berada di ujung akhir zaman. Seperti nats kita pada pagi ini, yaitu jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain atau sesembahan lain, atau yang bisa diterjemahkan secara bebas, berhala-berhala lain. Karena jelas yang namanya jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan, artinya ada sesembahan yang lain selain Tuhan. Mendengar kata berhala, hampir semua kita akan memikirkan bahwa berhala itu seperti sebuah patung. Apakah itu patung lembu emas, atau sebuah pohon tua, atau juga sebuah kuburan kuno, keris, atau jimat, atau gunung keramat, atau apapun juga yang berhubungan dengan okultisme atau ilmu perdukunan. Dan itu banyak dicari orang pada saat hari ini. Banyak orang mencari damai, banyak orang mencari kekayaan, banyak orang mencari sesuatu untuk supaya dia aman, nyaman, apalagi sesuatu yang membuat dia merasa tinggi status sosialnya, supaya dihormati, supaya disegani, dan lain sebagainya. Dan itu semua banyak dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi yang mirisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di lingkungan anak-anak Tuhan pun banyak memiliki kesamaan di akhir zaman ini. Banyak anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran, tetapi mereka masih mencari kesenangan, masih mencari sesuatu yang bisa membuat dia nyaman dan kuat, tapi di luar Tuhan. Walaupun iblis banyak kali menawarkan kita berhala-berhala modern, artinya berhala-berhala yang bukan berbentuk seperti patung, berbentuk seperti pohon-pohon tua, gunung dan lain sebagainya, tetapi sebagai anak Tuhan yang kita belajar dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk membedakan mana berkatnya dari Tuhan, mana berhala yang modern yang ditawarkan oleh iblis kepada kita. Alkitab menyatakan bahwa menyembah berhala adalah suatu perbuatan yang menentang kehendak Tuhan dan merupakan suatu kebencian dan kekejian di hadapan Tuhan.
apapun bentuknya berhala. Apalagi sekarang di hari zaman ini kita tahu segala sesuatu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa membuat kita jauh dari Tuhan kalau kita tidak memakai hikmat yang dari Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya Tuhan bilang, bertumbuhlah terus dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, supaya pada saat kita mengenal Tuhan kita secara benar, kita akan mengetahui mana yang bisa membawa kita kepada Tuhan dan mana yang bisa membawa kita menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena menyembah ilah lain atau menyembah berhala itu suatu kekejian bagi Tuhan, Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa, dan hal ini ditaruh pada hukum yang pertama. Coba kita baca di Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Perintah untuk tidak menyembah Allah lain itu begitu penting bagi Tuhan. Makanya dalam 10 hukum Tuhan, sekali lagi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat Musa, Tuhan menempatkan hukum ini pada hukum yang pertama. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Saya coba bacakan untuk saudara. Tuhan berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku." Jelas Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah lain di hati kita. Dia tidak mau ada sesuatu hal lain yang membuat kita memprioritaskan Dia, memprioritaskan segala sesuatu daripada Tuhan. Tuhan tidak mau itu, makanya Tuhan cemburu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Karena Tuhan ingin mengembalikan rancangan keselamatan kepada manusia, itu mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Makanya Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Tuhan tidak mau ada sesembahan lain, tidak mau ada berhala lain yang menghalangi kasih Tuhan, yang membuat prioritas berhala itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan cemburu, Tuhan marah. Masalah penyembahan berhala bagi anak Tuhan ini bukan merupakan suatu masalah sepele, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kebutuhan yang menghimpit persoalan hidup yang begitu banyak, dan juga pengaruh-pengaruh dunia, tawaran-tawaran yang dahsyat yang kelihatannya baik, itu secara sadar atau tidak sadar menarik kita menjauh daripada Tuhan. Makanya masalah penyembahan berhala ini bukanlah masalah sepele, dan juga jangan diremehkan, karena ada konsekuensi yang akan kita terima jika kita menomorduakan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Sekali lagi, mereka membangkitkan cemburu Tuhan dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Jelas di sini Tuhan menekankan bahwa Allah cemburu, Allah sakit hati jika melihat anak-anaknya, jika melihat kita semua yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, tetapi kita tetap memelihara berhala di dalam hidup kita. Jika kita bertanya, "Oh, saya nggak punya berhala, di rumah saya tidak ada patung, di rumah saya juga saya tidak memelihara keris, tidak memelihara pohon-pohon tua, apalagi saya tidak pernah pergi ke gunung-gunung."
untuk mencari sesembahan, untuk mencari pertolongan, untuk menanyakan sesuatu. It's okay Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tetapi masalahnya bukan itu. Tanpa kita sadar, segala sesuatu yang di sekeliling kita itu menjadi berhala. Sekali lagi, tanpa kita sadar. Coba kita akan telaah lebih jauh lagi mengenai berhala. Apakah yang dimaksud dengan berhala itu? Pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah, yaitu arti sempitnya adalah objek yang disembah, objek yang dipuja, objek yang menjadi prioritas utama. Kalau objek itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu bukan berhala namanya, itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Tetapi yang menjadi sembahan itu adalah patung atau di luar Tuhan, itulah yang dinamakan berhala. Itu secara arti sempitnya. Tetapi berhala dalam arti luas adalah segala sesuatu atau satu pribadi yang dianggap paling berharga, yang bisa mendatangkan kita kenyamanan, yang bisa mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, keuntungan, keamanan, dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi prioritas dan fokus kita, itu yang dinamakan berhala. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, berhala itu memiliki arti sebagai benda. Tetapi seiring berjalannya perkembangan zaman, berhala pun dapat diartikan menjadi meluas ya, menjadi apa saja yang dipuji, disembah, diagungkan selain Tuhan semesta alam, selain Tuhan pencipta langit dan bumi, itu dinamakan berhala. Dari kata berhala, kita bisa lebih luas lagi mengartikan berhala, diperberhalakan atau memberhalakan. Kata memberhalakan punya makna adalah sesuatu yang tadinya bukan berhala, tapi kita buat menjadi berhala. Jadi memberhalakan, yang menggantikan posisi Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Suatu bentuk pemberhalaan itu sangat-sangat tidak menghormati Tuhan, sangat-sangat membuat Tuhan cemburu dan sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi berhala adalah segala sesuatu yang membuat kita melupakan fokus kita pada Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Sebelumnya kita akan buka dulu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita akan buka 1 Yohanes 5 ayat 21. Saya akan membantu baca bagi saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Anak-anakku yaitu kita, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, yang memberikan diri kita dibaptis dan mau melakukan kehendak Bapa dengan perjuangan yang benar, tulus, dan taat. Waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah. Di sini kita akan menekankan tentang kata waspadalah terhadap segala berhala. Dari konteks kalimatnya kita bisa melihat bahwa waspadalah terhadap segala berhala. Segala berarti banyak, berarti jamak. Kecuali kalau misalnya kalimatnya waspadalah terhadap berhala, berarti itu satu ya, Bapak Ibu. Kita lihat di sini, waspadalah terhadap segala berhala. Segala berarti banyak, segala sesuatu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Oke, contohnya, contoh berhala yang akan kita bahas kali ini, kita akan bahas ada 4. Yang pertama adalah uang. Pasti Bapak Ibu paham dengan maksud saya. Saat ini sekali lagi dunia begitu digoncangkan luar biasa dengan adanya wabah virus corona. Dari ekonomi, politik, dari olahraga dan lain sebagainya, ilmu budaya dan segala macam porak-poranda karena masalah corona. Begitu banyak negara-negara berlomba untuk cari vaksin dan lain sebagainya. Termasuk di negara kita, dampak ekonomi begitu besar. Banyak perusahaan yang kolaps, gulung tikar. Banyak juga karyawan yang dirumahkan. Itu menjadi beban
beban hidup yang begitu berat bagi sebagian orang. Sekali lagi iblis mencoba untuk muncul sebagai malaikat terang, menawarkan jalan untuk mendapatkan uang. Jalan yang dikira baik tetapi ternyata ujungnya berujung maut. Kita baca dulu di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita tahu banyak orang dengan sadar memposisikan dirinya untuk menjadi hamba uang. Dia rela melakukan apa saja agar bisa mendapatkan uang, termasuk dia mencoba untuk menghalalkan segala cara agar uang bisa didapatkan. Kadang dengan cara yang saya katakan tidak sehat, dengan cara mengorbankan saudaranya, mengorbankan temannya, bahkan ada juga yang mengorbankan keluarganya hanya demi uang. Mereka percaya bahwa dengan uang mereka bisa membeli segalanya. Dengan uang mereka percaya bisa membeli kekayaan, bisa membeli jabatan, bisa membeli kebenaran, bisa membeli segala sesuatu yang dia inginkan. Dia coba kejar dunianya, dia coba kejar apa yang menjadi impiannya dengan uang. Kalau jujur Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata uang pun bisa merusak pekerjaan Tuhan, bisa merusak kinerja jemaat dalam melayani Tuhan, bisa juga merusak karakter yang telah dibangun oleh Tuhan dalam hidup berjemaat, termasuk bisa merusak pola pikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagian mungkin hamba-hamba Tuhan, banyak orang berpikir bahwa uang adalah segala-galanya. Ternyata uang itu tidak bisa memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Uang tidak bisa memberikan jaminan kita masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Karena apa? Seperti firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika kita memfokuskan diri kita untuk mencari uang, itu tandanya hati kita masih ada di dunia. Kalau kita memfokuskan diri kita mencari uang dengan cara yang salah, berarti sama aja kita tidak menghormati Tuhan. Dan sekali lagi, itu sangat-sangat membuat hati Tuhan sedih dan cemburu, Bapak Ibu. Manusia dibuat untuk mengejar mimpinya sampai melupakan penciptanya. Manusia dibuat sedemikian rupa dengan uang, dia melupakan pengajaran-pengajaran yang dia terima di dalam rumah Tuhan. Kadang moral pun dibabat. Dia tidak lagi mengenal karakteristik yang benar. Dia sudah lupa, kadang dibutakan dengan uang. Apa yang menjadi kinanya harus tercapai. Uang, dan uang. Kadang yang paling miris, kita lihat di televisi, Bapak Ibu sekalian, banyak di antara anak-anak Tuhan yang menjual imannya hanya karena dia ingin menduduki jabatan atau posisi tertentu. Bahkan ada juga yang menjual imannya karena dia ingin mendapatkan jabatan yang dia nilai tinggi di negara kita. Itu sangat miris, Bapak Ibu. Dia menilai dengan uang dia bisa membeli keselamatan. Karena uang itu begitu jahat dan luar biasa, Bapak Ibu, di tengah keadaan dunia saat ini. Wajar jika kita sebagai anak Tuhan melihat sesuatu itu mengelus dada. Orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan secara benar begitu mendewa-dewakan uang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang tahu
tahu tentang kebenaran, sebagai anak Tuhan yang tahu apa yang menjadi tugas kita sebagai anak Tuhan, kita tetap akan berdiri teguh untuk tetap berfokus kepada Tuhan kita. Kita akan mengatur keuangan itu. Kita tidak mau jadi hamba uang. Betul nggak Bapak Ibu? Karena sekali lagi uang tidak akan bisa memberikan kita kepuasan yang abadi. Mungkin uang bisa memberikan kita kesenangan, tetapi kesenangan yang semu, kesenangan yang tidak real. Karena itu semua hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Uang itu hanya bisa membantu kita sebenarnya dalam menjalani hidup. Tapi jangan mau kita diatur oleh uang. Kitalah yang harus mengatur uang, karena uang adalah alat, dan kita jangan mau diperalat oleh uang. Bagaimana cara kita supaya tidak diperalat oleh uang? Yaitu dengan pengenalan akan Tuhan yang benar lewat ajaran-ajaran, dan kita memilih untuk taat dan setia kepada Bapa, agar kita tahu mana yang berguna, mana yang menurut kehendak Bapa, mana yang bisa membawa kita kepada jurang kehancuran. Sebenarnya bukan salah uangnya Bapak Ibu, salah kitanya dalam meresponi arti uang itu dalam kehidupan kita. Kitalah yang memberhalakan uang itu, kitalah yang membuat uang itu menjadi berhala dalam hidup kita. Kita menjadikan uang itu nomor satu, Tuhan nomor dua. Itu yang Tuhan tidak mau. Yang kedua, berhala yang kedua yang akan kita bahas pada pagi ini, yang kedua adalah teknologi. Kita tahu teknologi sekarang ini begitu pesat, berkembang begitu dahsyat, sangat pesat. Baru kemarin kita dengar 3G, baru-baru ini 4G, negara lain sudah mencapai 5G. Dengan kecepatan internet yang begitu tinggi, segala bentuk informasi, segala apa yang kita butuhkan dengan mudah kita dapatkan lewat genggaman tangan kita, lewat audiovisual di televisi, di komputer dan lain sebagainya. Teknologi adalah anugerah sebenarnya, anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dapat mempermudah kita, mempermudah pekerjaan kita, mempermudah informasi, data dan lain sebagainya yang kita perlukan dalam kita menjalani kehidupan. Tetapi anugerah itu bisa membuat iman kita mati jika kita menggunakannya dengan salah. Teknologi itu bisa membuat kita jauh daripada Tuhan jika respon kita salah dalam menangani teknologi ini. Penanganannya gimana? Responnya gimana? Respon yang membuat teknologi itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Seharusnya teknologi adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita menggunakannya sebagai berhala dalam kehidupan kita. Contoh real teknologi yang menjadi berhala dalam kehidupan kita adalah handphone. Bapak Ibu sekalian, biasanya di dalam kita beribadah pertemuan yang biasa, bukan online, ada banyak anak Tuhan yang sekarang sudah tidak membawa Alkitab lagi, tetapi membawa HP dengan pemikiran bahwa di dalam HP pun sudah ada Alkitab. Itu betul. Sekali lagi, teknologi itu untuk membantu kita. Tetapi yang jadi masalah adalah teknologi itu kita buat menjadi berhala. Membuat jadi berhala seperti apa? Contohnya seperti ini. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya handphone. Mungkin sebagian orang bisa melepaskan handphonenya pada saat dia pada saat pujian dan penyembahan. Tapi sebagian orang tetap tidak bisa melepaskan handphonenya. Dia tetap asik chatting dengan rekan bisnis, chatting dengan temannya, chatting dengan orang tua atau dan lain sebagainya. Apalagi pada saat mendengarkan firman Tuhan. Kadang pada saat saya pernah membawakan renungan firman Tuhan, saya lihat ada beberapa orang yang masih megang HP nih. Padahal pembacaan ayat sudah lewat. Usut punya usut, ternyata sesudah kebaktian saya dapat kabar dari teman-teman saya. Dia bilang, oh si itu ternyata sedang chatting. Kenapa? Buktinya apa? Pada saat pembacaan firman Tuhan, dia bisa update status.
status WA. Ada juga sebagian orang yang saya pernah lihat ada anak muda pada saat pemberitaan firman Tuhan, dia memilih untuk main game di HP-nya. Saya pernah lihat itu. Saya pikir, oh Tuhan, apakah nggak ada waktu lain? Tuhan memberikan kita 1 kali 24 jam, dan Tuhan hanya meminta kita maksimal 2 jam dalam mengikuti ibadah. Apakah tidak ada waktu lain untuk dia chatting, dia memainkan game atau lain sebagainya? Contoh lagi, handphone sebagai berhala. Pada saat kita bangun tidur, apa yang kita pikirkan? Kebanyakan dari kita, untuk sekarang ya, pada saat bangun tidur kita dihadapkan banyak pilihan. Pilihan berdoa, itu tadi mengucap syukur. Pilihan kedua, HP. Pilihan ketiga, bangun tidur. Pilihan keempat, pada saat bangun tidur ya pilih untuk bangun gitu. Pilihan keempat, langsung ke kamar mandi. Atau pilihan kelima ini, langsung makan pagi atau sarapan. Tapi saya percaya, karena kebiasaan dari lingkungan, habit yang sudah terbentuk, kebanyakan dari kita pada saat bangun tidur yang dicari apa? HP. Ada status apa nih? Di IG, di Facebook, atau di WhatsApp. Itu Bapak Ibu. Teknologi, sosial media, dan lain sebagainya, itu kadang kalau misalnya kita tidak bisa mempergunakannya dengan bijak, itu akan membawa kita kepada kehancuran iman. Kadang kita bermain HP sampai lupa waktu untuk berdoa, sampai lupa waktu untuk saat teduh, sampai lupa waktu untuk memuji nama Tuhan. Kadang saya lihat juga, saya pernah alami ini Bapak Ibu. Saya hobi nonton bola. Kalau bola kan siaran Liga Inggris atau apa kan kadang malam Bapak Ibu ya. Pada saat kondisi fisik saya, mata saya masih terang, masih masih gimana ya, nggak ngantuk, nggak capek, saya memilih untuk nonton bola. Tapi pada saat bola selesai tengah malam, karena mungkin udah ngantuk apa segala macam, saya doa untuk doa tidur juga ogah-ogahan. Sekali lagi, harusnya kita bisa memanage waktu kita. Kapan kita bersosial media, kapan kita bisa nonton TV, kapan kita bisa nonton sinetron, drama Korea dan lain sebagainya. Tetapi kadang kita tidak bisa memanage waktu. Kita lebih mementingkan waktu luang kita tuh untuk sosial media, untuk nonton TV. Buat Tuhan waktunya sisa. Jadi pada saat kita antara sadar atau tidak sadar, pada saat kita benar-benar ngantuk, kita bisa berdoa sama Tuhan, doanya otomatis kacau Bapak Ibu, kacau. Karena pada saat keadaan tubuh yang lelah, capek, otomatis kita tidak bisa fokus berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita bisa memberikan waktu yang baik pada saat kita main sosmed, nonton sinetron dan lain sebagainya. Jadi gara-gara teknologi ini, kalau misalnya kita tidak bisa memakai dengan bijak, kalau kita tidak dewasa dalam hal rohani, kita akan lebih mementingkan sosial media, HP, sinetron dan lain sebagainya. Kadang banyak waktu kita itu, waktu untuk Tuhan juga terbatas, sisa. Kadang waktu untuk keluarga juga sama. Sekali waktu saya pernah melihat ada suami, istri, dan anak duduk dalam satu meja, dalam satu meja. Mereka nggak saling bercakap, nggak saling ngobrol, nggak saling pandang-pandangan deh. Kita lihat mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi waktu untuk keluarga, waktu untuk berinteraksi, berfellowship bersama keluarga, rasanya lebih mementingkan HP dibanding bercengkrama dengan keluarga. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan tidak mau teknologi yang seharusnya kita pakai untuk memudahkan kehidupan manusia, tetapi kita pakai, kita mendewakan teknologi itu menjadi yang utama dalam hidup kita, sehingga Tuhan menjadi yang kesekian. Gara-gara teknologi waktu doa kita hilang, gara-gara teknologi waktu dengan keluarga hilang, karena teknologi sosial media waktu dengan teman-teman
juga hilang. Coba saudara pikir, kita berhitung. Dari saudara bangun pagi sampai saudara tidur, kira-kira berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk sosial media, untuk bermain HP, untuk membaca Facebook, IG, dan lain sebagainya? Hampir semua orang mengatakan 80% dia tidak bisa lepas dari HP. Hampir 80% yang menjawab seperti itu, dia mengatakan lupa berdoa. Walaupun berdoa kadang buru-buru. Berhala yang ketiga yang akan kita bahas, ini yang lebih menarik menurut saya. Setelah pertama adalah uang, berhala yang kedua adalah teknologi, berhala yang ketiga adalah manusia, kita sendiri. Kita memberhalakan diri kita, atau kita memberhalakan artis, kita memberhalakan idola kita. Apakah itu artis, pemain sepak bola, politikus, dan lain sebagainya. Artisnya sih nggak salah, tapi kitanya yang salah. Kita lebih mengutamakan idola kita dibanding Tuhan. Contohnya, banyak dari anak muda, termasuk ibu-ibu, sekarang masih suka nonton drama Korea. Sampai di tempat kerja saya pun, kalau pada saat istirahat, ada juga ibu-ibu yang menyempatkan waktunya, masa istirahat 1 jam dipakai untuk nonton drama Korea. Dia begitu bahagia melihat drama Korea sepertinya, karena dia memfokuskan dirinya, menghilangkan stres pekerjaan dengan nonton drama Korea. Bahkan yang lebih parah lagi, ada beberapa banyak anak muda yang mencoba gaya rambut dari artis Korea ini, mencoba gaya hidupnya, termasuk apa yang menjadi makanan kesukaannya dia cari apakah di Indonesia ada. Lagu-lagunya dia coba apalin, sampai siang malam dia ngapalin tuh lagu. Walaupun lagunya kedengaran susah karena memakai bahasa Korea, tetapi ajaib, mereka bisa, hampir mereka bisa. Kenapa sih bisa berkata seperti itu? Karena ada orang-orang di dekat saya pun melakukan hal yang sama. Dia begitu hafal dan fasih dalam menyanyi bahasa Korea. Dia akan cari tahu artinya di Google, berusaha dengan cara gimana pun juga lah, saya juga nggak ngerti. Tetapi dia mendapatkannya. Kenapa? Karena menjadi idola dia. Dia benar-benar mau menjadi seperti idolanya. Padahal jika kita sebagai anak Tuhan sadar bahwa kehidupan di dunia ini begitu sementara, bahwa kehidupan di dunia ini begitu berat, jadi kita butuh yang namanya teladan untuk menjalani kehidupan ini, harusnya kita menempatkan Yesus sebagai idola kita, Yesus sebagai teladan kita, role model kita. Bagaimana cara Yesus menerapkan kasihnya kepada sesama manusia, ketaatannya kepada Bapa, bagaimana cara Yesus menghadapi, melawan tipu muslihat iblis pada saat dicobai, bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, bagaimana cara Yesus berdoa. Harusnya kita sebagai anak Tuhan mencontoh Yesus sebagai teladan kita, bukan hal yang lain. Tetapi karena kita menjadikan atau memberhalakan artis Korea atau pemain sepak bola, politik dan sebagainya, itu membuat Tuhan cemburu. Karena kita lebih memfokuskan diri kita, pandangan kita, hati kita, pikiran kita kepada idola kita, bukan kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan jadi nomor sekian lagi. Tadi sudah uang. Gara-gara kita yang salah meresponi firman Tuhan, meresponi tentang penawaran iblis, jadi kita mendapatkan uang. Nomor 1, Tuhan jadi nomor sekian. Lagi gara-gara teknologi, Tuhan menjadi nomor sekian lagi, karena kita lebih mementingkan teknologi. Nah sekarang, karena artis,
Kita mengesampingkan idola kita yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus. Kita lebih coba memilih idola yang dilihat oleh mata. Artis Korea yang cantik, ganteng, atau pemain sepak bola dengan skill tinggi, atau juga politikus atau juga rekan kita yang memang punya kelebihan dibanding kita. Padahal kita diciptakan manusia, diciptakan Tuhan begitu sempurna. Walaupun kita masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Karena dari situ kita bisa belajar, bisa mengikuti proses Tuhan agar kita selalu naik level agar kita bisa serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Tetapi kita memilih jalan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Ada juga kalau misalnya tentang berhala manusia, kita juga kadang sebagai anak Tuhan kita memberhalakan pendeta. Wah, kalau pendetanya ini saya mau datang. Padahal kadang kalau misalnya kita boleh jujur, contohnya pada saat kebaktian Natal, pendeta terkenal maupun pendeta yang belum terkenal sama-sama membuka ayat yang sama tentang kelahiran Yesus. Pemberitaannya pun tidak jauh berbeda. Tetapi kita yang membuat atau kita yang memberhalakan hamba Tuhan tersebut. Kadang kita pada saat kita ke gereja, yang kita pandang adalah apa yang dilihat oleh mata. Yang kita pandang bukan Tuhan, tetapi pendetanya. Itu yang jadi masalah, Bapak Ibu. Kadang kalau misalnya kita punya akar pahit. Saya bilang akar pahit ya. Wah, kalau pendeta itu yang khotbah saya nggak mau datang deh. Pada saat dia memberitakan firman Tuhan, dia diurapi Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Makanya kita pada saat mendengar firman Tuhan, jangan lihat pendetanya, lihat apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan, sekali lagi, jangan lihat pendetanya. Pendeta juga manusia, Bapak Ibu, masih memiliki kelemahan maupun kekurangan. Jadi salah menurut saya jika kita mengidolakan pendeta, apalagi menjudge pendeta A, B, C, D, dan lain sebagainya. Itu salah besar. Karena yang jadi fokus utama kita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan adalah Tuhan dan firman-Nya, bukan hambanya, bukan pendetanya. Kalau kita menjadikan hamba Tuhan sebagai berhala, walaupun itu hamba Tuhan, itu sekali lagi sangat mendukakan hatinya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan cemburu. Tuhan pengen kita berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kepada hambanya. Jangan memberhalakan hamba Tuhan. Dan yang lebih parah adalah kadang kita juga memberhalakan diri kita sendiri tanpa kita sadar. Contohnya seperti ini. Yang lebih mudah adalah pada saat kita melayani Tuhan. Tujuan dari pelayanan kata dasarnya adalah melayani. Jadi pada saat kita melayani Tuhan, kita mengosongkan diri kita, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani Tuhannya. Jadi pelayanan itu keluar. Kita melayani keluar. Kita melayani sesama, kita melayani Tuhan. Tetapi kadangkala kita salah memiliki tujuan dalam saat kita melayani Tuhan. Kebanyakan, nggak semua, pelayan Tuhan, pengalaman saya dan juga pengalaman yang pernah saya lihat, kebanyakan pelayan Tuhan itu, kebanyakan ya, sekali lagi nggak semua ya Bapak Ibu, kebanyakan dari kita melayani Tuhan itu kita ingin melayani berfokus kepada diri kita. Kita ingin dihargai orang, kita ingin dipandang oleh orang, kita ingin dipuji orang. Nih, saya sedang menjadi WL, nih saya sedang menjadi pemain musik, melayani musik, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya pelayan itu bukan berfokus kepada diri sendiri, bukan untuk kesombongan, bukan mencari perhatian manusia, bukan. Pelayanan itu harusnya berfokus kepada Tuhan. Kita melayani sesama, kita melayani Tuhan, fokusnya tetap kepada Tuhan. Kadang kita melayani Tuhan, kadang
kita itu tawar-tawaran nama Tuhan. Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Banyak kali kita pada saat kita sudah dipercaya untuk melayani Tuhan, kita lebih banyak menuntut kepada Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa kita diberikan talenta oleh Tuhan, itu harus kita gunakan untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu berarti Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk semakin dewasa agar siap untuk menjadi mempelai Tuhan, siap menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan siap untuk menempatkan diri di langit baru dan di bumi baru, masuk dalam kerajaannya, memerintah bersama Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa rohaninya, yang tidak berfokus kepada dirinya, yang layak masuk dalam kerajaan surga, yang tetap menjaga fokusnya kepada Bapa, kepada Tuhan sebagai Tuhannya dalam melayani Tuhan. Kadang kita lupa, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita karena terlalu sering melayani Tuhan dan lain sebagainya, kita lupa bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan kita kepada Bapa, bukan pelayanan kepada diri sendiri, mencari kehormatan diri sendiri, bukan. Itu adalah berhala yang ketiga, yaitu manusia, termasuk diri kita sendiri. Berhala yang keempat yang akan kita bahas pada hari ini, berhala yang terakhir adalah pekerjaan atau hobi. Ini dia nih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kadang tanpa sadar kita mengutamakan pekerjaan dan menomorsekiankan Tuhan. Banyak dari kita waktunya habis untuk bekerja. Hari Minggu kita tetap bekerja, buka toko dengan alasan hutang banyak, jadi toko harus buka supaya dapat rezeki. Toh kita buka toko juga kita berdoa sama Tuhan. Kelihatannya betul, tapi salah Bapak Ibu. Karena tetap Tuhan ingin kita memfokuskan diri, memberikan waktu khusus pada saat kita datang kepada Tuhan. Waktunya menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Waktunya bekerja, silakan bekerja. Waktunya kita beristirahat, waktunya kita menjalankan hobi kita, silakan. Tuhan pun tidak melarang itu. Tetapi Tuhan ingin fokus kita kepada Tuhan tidak hilang, tidak kabur karena aktivitas kita, karena pekerjaan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kita diberikan anugerah Tuhan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk keluarga kita, untuk keperluan kita, semata-mata karena Tuhan pun ingin kita berjuang. Tidak hanya berjuang secara rohani, tapi kita juga punya amanat agung untuk menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam kita di depan orang-orang dunia. Jadi bagaimana cara kita bekerja dengan baik, dengan jujur, dunia dapat melihat bahwa kita anak-anak Tuhan mempunyai tanggung jawab juga di dunia dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Bukan dengan asal-asalan, apalagi melakukan perbuatan yang bikin malu Tuhan. Sepertinya kita ke gereja, sepertinya kita melayani Tuhan, tapi kita melakukan pekerjaan dengan cara yang kotor. Sepertinya kita menyembah Tuhan, di dalam gereja kita berani mengangkat tangan, tapi di luar gereja kita tetap menipu orang. Kita tetap mengambil hak milik orang lain. Apakah kita menipu atau membenci atau juga memfitnah? Intinya kita tetap melakukan seperti orang-orang dunia lakukan. Oh Tuhan, itu mendukakan hati Tuhan, itu bikin malu Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa jiwa datang kepada Bapa untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita sendiri belum memancarkan kasih Tuhan lewat pekerjaan kita? Orang dunia bisa melihat, tuh lihat, orang Kristen aja tetap kerja kok hari Minggu. Orang Kristen aja kok tetap mencari nafkah yang luar biasa. Orang Kristen aja tetap mengutamakan pekerjaannya, bukan mengutamakan Tuhannya. Nggak beda dengan saya. Dan lagi ada juga yang hobi. Hobi kita membawa kita jauh kepada Tuhan. Ada yang hobi menyanyi. Gara-gara dia hobi nyanyi, dia pergi ke tempat-tempat karaoke mungkin. Jamnya ibadah dia tetap karaoke. Dia misalnya mengapresiasikan hobinya itu dengan cara pergi
karaoke atau bersama temannya dan sebagainya. Atau ada juga orang yang hobi nonton bola seperti saya, lebih memilih nonton bola dibanding beribadah, lebih memilih nonton bola daripada mengambil waktu khusus untuk saat teduh, mencari hadirat Tuhan, pengenalan pribadi bersama Tuhan. Atau juga hobinya memancing atau hobi-hobi lainnya. Tidak salah Bapak Ibu sekalian kita bekerja, tidak salah Bapak Ibu jika kita mempunyai hobi. Tetapi yang salah adalah pada saat kita mengutamakan pekerjaan kita dan hobi kita dengan mengesampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali waktu saya juga pernah mengalami atau melihat seseorang yang percaya sama Tuhan, bekerja berangkat pagi siang malam itu 1 kali 24 jam 7 hari dalam seminggu, tidak ada waktu untuk Tuhan. Tuhan rindu kita untuk selalu dekat dengan Dia. Tuhan rindu kita untuk selalu datang di bawah kaki Tuhan, membawa persoalan hidup kita, membawa persoalan keluarga kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Walaupun Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan ingin kita untuk datang dekat, berbicara kepada Bapa yang sebagai Tuhan kita. Tetapi ada kali waktu kita habis untuk pekerjaan kita, waktu kita habis untuk hobi kita lebih mementingkan pekerjaan dan hobi kita, karena kita berpikir bahwa pekerjaan kita lah atau hobi kita lah yang membuat kita nyaman, yang membuat kita senang, yang membuat kita tenang, karena dengan bekerja kita mendapatkan uang. Kita berpikir bahwa Tuhan gampang, Tuhan nanti aja. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita berkata gitu, jika seandainya jatah hidup kita habis selesai saat itu juga dipanggil Tuhan, mau kemana kita? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sekali lagi, yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah pilihan kita, respon kita. Kita yang membuat barang-barang tersebut, kita yang membuat orang tersebut menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Uang tidak salah, jadi kita pergunakan itu dengan bijaksana, dengan hikmat yang dari Tuhan. Uang bisa membantu pekerjaan Tuhan agar lancar, agar jalan sebagaimana mestinya. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak menggunakan hikmat dari Tuhan, uang bisa menjadi berhala, uang bisa menjadi yang utama, uang bisa menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan uang yang salah, tetapi kita yang salah. Kita nonton artis Korea sinetron, tidak salah, tidak salah Bapak Ibu. Kita juga istilahnya menyukai beberapa hamba Tuhan karena khotbahnya membangun, kita tidak salah. Yang penting kita tidak memberhalakan, menomorsatukan mereka dibanding Tuhan. Tetap pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita, pikiran kita terfokus kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Hamba Tuhan hanya sebagai alat Tuhan untuk mencapai rencananya dan isi hati Tuhan. Jangan membuat hamba Tuhan sebagai berhala. Teknologi juga, teknologi tidak salah. Teknologi diciptakan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan. Handphone untuk membantu komunikasi, laptop untuk bekerja, audiovisual untuk mendapatkan berita atau untuk hiburan, tidak salah. Yang salah adalah pilihan kita. Pilihan kitalah yang menjadikan barang-barang teknologi tersebut menjadi berhala, yang menjadi utama, yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan nomor sekian lagi. Yang terakhir, pekerjaan. Sekali lagi, pekerjaan tidak salah, hobi tidak salah. Di kitab Amsal juga berkata bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi yang membuat salah adalah pada saat kita memprioritaskan pekerjaan kita dibanding Tuhan. Itu yang membuat salah. Jadi yang membuat berhala itu menghancurkan iman kita itu adalah kita sendiri, pilihan kita sendiri, respon kita sendiri. Sama seperti sebuah kapal. Sebuah kapal tidak akan pernah tenggelam karena air di sekelilingnya. Tetapi sebuah kapal bisa tenggelam kalau ada air di dalamnya. Sama seperti kita. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak akan pernah menjatuhkan kita kalau kita sendiri yang tidak mau terlarut di dalamnya. Pilihan kita adalah
yang menentukan jalan hidup kita. Pilihan kita akan menentukan masa depan kita, masa depan dunia ini maupun masa depan di kekekalan nanti. Tujuan kita semua sama, langit baru dan bumi baru. Jika kita ditanyakan, atau jika ada orang yang bertanya kepada kita, mau masuk surga enggak? Kita pasti akan jawab, mau. Tetapi saudara, semua orang mau masuk surga, tapi hanya sedikit orang yang mau melakukan kehendak Bapa. Hanya sedikit orang yang mau dibentuk dan diproses untuk serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Dan hanya sedikit orang yang mau belajar, taat, dan berserah untuk mau diproses menjadi dewasa dalam rohani. Hanya sebagian. Sama seperti pepatah yang berkata seperti ini, banyak orang yang pengen jadi pinter, tapi cuma sedikit yang mau belajar. Banyak orang pengen sukses, semua orang pasti ditanyain, mau sukses nggak? Mau, tapi cuma sedikit yang mau membayar mahal harganya. Itu dia. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang benar-benar menyukakan hati Bapa, kita harus dewasa dalam rohani, agar kita bisa melihat mana jebakan iblis yang menawarkan segala sesuatu dunia ini yang bisa menghancurkan kita, mana yang jalannya dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, jebakan iblis pun tidak akan pernah menjatuhkan kita kalau kita tidak memilih untuk ikut di dalamnya. Jadi sekali lagi, pilihan kita lah yang menentukan apakah segala sesuatu yang di sekitar kita itu menjadi berhala atau tidak.